Desa Giethoorn, Venice of the North, adalah sebuah desa yang terletak di Provinsi Overijssel, Belanda. Desa ini didirikan sekitar tahun 1230 oleh para pengungsi dari Mediterania. Nama Giethoorn berasal dari kata Geitenhoorn yang berarti tanduk kambing yang merujuk pada banyaknya tanduk kambing yang ditemukan di daerah ini. Desa ini terkenal dengan kanal-kanal dan tidak adanya jalan raya bagi kendaraan bermotor. Transportasi utama di sini adalah perahu, yang disebut pinter. Ada lebih dari 150 jembatan kayu yang menghubungkan rumah-rumah dan tanah di desa ini. Giethoorn adalah salah satu destinasi wisata populer di Belanda. Pengunjung dapat menyewa perahu dan menikmati keindahan kanal-kanal dan rumah-rumah tradisional yang ada. Selain berkeliling dengan perahu, pengunjung juga dapat berjalan kaki atau bersepeda di sepanjang jalan-jalan setapak desa. Meskipun dikenal sebagai destinasi wisata, Giethoorn tetap mempertahankan keaslian dan kebudayaannya. Banyak rumah tradisional yang masih berdiri, dan beberapa di antaranya berusia ratusan tahun. Giethoorn terletak di Taman Nasional Weeripbenweeden yang merupakan salah satu daerah rawa terbesar di Eropa Barat. Daerah ini kaya akan flora dan fauna, termasuk beberapa spesies yang dilindungi. Selain pariwisata, penduduk Giethoorn juga bergantung pada pertanian, perikanan, dan kerajinan tangan. Wisata Giethoorn kadang-kadang menghadapi masalah seperti kerumunan dan dampak lingkungan dari pariwisata. Namun, penduduk setempat dan pemerintah berupaya menjaga keseimbangan antara pariwisata dan keberlanjutan. Dengan jaringan kanal yang indah, jembatan kayu, dan rumah-rumah tradisional, Giethoorn menawarkan pengalaman unik bagi pengunjungnya dan merupakan salah satu permata tersembunyi di Belanda. Desa ini berada dengan populasi sekitar 2.795 jiwa pada tahun 2020 terletak di kota Madya Steenwijkerland, sekitar 5 km barat daya dari Steenwijk. Dengan luas 38,47 km persegi, desa ini tidak memiliki jalan raya. Penduduk desa dan para pengunjung harus memarkir kendaraan mereka di area parkir khusus, yang berada di luar Giethoorn. Sebagai gantinya penduduk desa menggunakan perahu untuk mobilitas sehari-hari. Desa Giethoorn sering dijuluki negeri dongeng atau fairy tale village. Dengan keindahan pemandangan rasanya julukan tersebut tidak berlebihan, terdapat kanal yang mengelilingi rumah-rumah penduduk, hampir setiap rumah memiliki halaman dengan taman yang ditata apik. Rumput hijau serta aneka bunga berwarna-warni tampak menghiasi rumah-rumah di Giethoorn. Menariknya lagi, mayoritas rumah di Giethoorn beratap jerami yang dibangun pada abad 18 dan 19, julukan yang banyak disematkan adalah Venice of the Netherlands dan Dutch Venice atau Venesia dari Belanda. Sebal kanal yang mengelilingi desa ini, serupa dengan kanal yang ada di Venesia, Italia. Banyak aktivitas yang dapat dilakukan wisatawan saat berkunjung ke desa tanpa jalan raya ini, tentunya mengelilingi desa menggunakan perahu, kano atau gondola. Terdapat penyewaan perahu, kano dan gondola yang dikelola penduduk setempat, tarifnya pun berbeda-beda. Perahu termurah adalah jenis Fluisterboot dengan kapasitas dia hingga 4 orang, tarif sewanya mulai dari 15 euro per jam. Ada juga perahu yang berkapasitas 6 hingga 12 orang. Setelah mengelilingi kanal, pengunjung dapat berjalan kaki atau naik sepeda di sekitar desa. Terdapat jalur khusus untuk jalan kaki dan sepeda yang dikenal sebagai Binnenpad. Desa Bavona terletak di Kanton Ticino, Swiss dan merupakan salah satu desa paling unik di Eropa. Desa ini terletak di Lembah Bavona, salah satu lembah paling terpencil di Swiss. Akses ke desa ini memerlukan perjalanan melalui terowongan sempit dan jalan pegunungan. Meskipun terletak di salah satu negara paling maju di dunia, desa ini tidak memiliki aliran listrik, penduduknya menggunakan tenaga surya, generator dan metode tradisional lainnya untuk memenuhi kebutuhan mereka. Banyak bangunan di Bavona yang berasal dari abad ke-16 dan 17. Mencerminkan arsitektur tradisional khas daerah pegunungan Swiss. Beberapa rumah dibangun dari batu besar, yang menunjukkan keahlian dan teknik bangunan tradisional. Desa ini dikelilingi oleh pegunungan Alpen yang menjulang tinggi, sungai-sungai alami, dan air terjun spektakuler, seperti air terjun Foroglio. Karena kondisi alam yang keras selama musim dingin, banyak penduduk yang memilih untuk pindah ke daerah lain selama musim tersebut, dan kembali saat musim panas. Kehidupan di Bavona sangat sederhana dan jauh dari hiruk-pikuk kehidupan modern. Ini menjadi daya tarik wisatawan yang mencari ketenangan dan pengalaman otentik.
Karena lokasinya yang terpencil, lembah ini menjadi rumah bagi berbagai spesies flora dan fauna yang jarang ditemukan di tempat lain. Kesimpulannya, Bavona adalah permata tersembunyi di pegunungan Swiss yang menawarkan keunikan dan keaslian dalam segala aspeknya. Bagi mereka yang ingin mengalami cara hidup tradisional dan menikmati keindahan alam yang belum terjamah, Bavona adalah destinasi yang sempurna. Desa Panglipuran merupakan salah satu desa tradisional di Bali yang terkenal karena keindahan dan kebersihannya. Desa Panglipuran terletak di Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Bali. Meskipun terletak di kawasan pegunungan, akses ke desa ini cukup mudah dari berbagai tempat di Bali. Salah satu hal yang paling mencolok dari Desa Panglipuran adalah arsitektur tradisionalnya. Rumah-rumah di sini memiliki struktur yang serupa dengan atap dari alang-alang, halaman yang rapi, bersih dan sebuah bel di depan rumah. Desa Panglipuran dikenal sebagai salah satu desa terbersih di dunia. Masyarakatnya sangat menjunjung tinggi kebersihan, yang tercermin dari kondisi lingkungan desa. Masyarakat Desa Panglipuran menjaga tradisi dan budaya Bali dengan sangat baik. Seperti keagamaan, tarian, musik tradisional masih rutin dilaksanakan. Di bagian belakang desa, terdapat hutan bambu yang menjadi salah satu daya tarik wisata. Hutan ini tidak hanya menawarkan keindahan alam, tapi juga menjadi sumber daya bagi masyarakat desa, seperti untuk bahan bangunan dan kerajinan tangan. Meskipun menjadi destinasi wisata populer, Desa Panglipuran berkomitmen pada prinsip pariwisata berkelanjutan. Mereka membatasi jumlah pengunjung dan menjaga agar dampak pariwisata tidak mengganggu kehidupan sehari-hari penduduk lokal. Karena kebersihan dan pelestarian budayanya, Desa Panglipuran telah menerima berbagai penghargaan, baik dari Indonesia maupun dari luar negeri. Desa Panglipuran bukan hanya sekedar destinasi wisata, tetapi juga contoh nyata dari komunitas yang hidup selaras dengan alam dan menjunjung tinggi nilai-nilai tradisionalnya. Desa Mauling adalah sebuah desa di negara bagian Meghalaya, India, yang dikenal dengan julukan desa terbersih di Asia. Desa Mauling terletak, Mauling di distrik East Khasi Hills di Meghalaya, sekitar 90 km dari Shillong, ibu kota negara bagian. Desa ini dapat diakses melalui jalan darat dan merupakan destinasi wisata yang populer. Pada tahun 2003 Mauling mendapat penghargaan desa terbersih di Asia dari India Discovery Magazine. Hal ini disebabkan oleh inisiatif komunitas lokal dalam menjaga kebersihan, daur ulang dan pengelolaan sampah. Masyarakat di Desa Mauling menganut matrilinealitas, di mana garis keturunan diturunkan melalui wanita dan anak perempuan mewarisi tanah. Masyarakatnya dikenal ramah tamah dan sangat menjunjung tinggi kebersihan. Salah satu daya tarik utama di dekat Mauling adalah jembatan akar hidup yang dibuat dari akar pohon dan ditanam oleh masyarakat lokal selama bertahun-tahun hingga membentuk jembatan alami. Pemandangan alam Mauling pengunjung dapat menikmati panorama Bangladesh dari menara pandang. Penduduk desa diajarkan tentang pentingnya kebersihan dan pelestarian alam. Sampah dipisahkan menjadi organik dan non-organik, desa ini memiliki tempat pembuangan sampah di berbagai titik. Desa ini telah mengembangkan ekoturisme dengan fasilitas seperti penginapan gaya rumah pohon dan wisata desa untuk memberikan pengalaman otentik kepada wisatawan. Daerah ini kaya dengan keanekaragaman hayati dan menjadi rumah bagi spesies tumbuhan dan hewan. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe, like, share, komen dan bunyikan lonceng.